Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para harjo serta teman-teman kelas A semua. Izinkan kami dari kelompok 6 pada kali ini akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Ahadi Harisena dengan NIM 5, Alivia Nafasa Budianto dengan NIM 9, Aniki Mufliha dengan NIM 19, Angelita Puspita dengan NIM 21, Artika Eka Risti Semanta dengan NIM 25, Auliah Endah Fitriani dengan NIM 27, serta saya Bian Dapat Managara dengan NIM 38. Perkenalkan, saya Artika Karistisiyamanta dengan NIM G01200025. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan yang konstitusional. Mengapa? Karena Pancasila sendiri dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Sehingga Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat pasti. Hal ini dikarenakan pengembangan iptek yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, yang justru dapat mengakibatkan hal-hal negatif. Bangsa Indonesia sendiri memiliki akar budaya dan religi yang kuat, serta sudah tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, itu sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, ideologi Pancasila berperan sebagai pedoman dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan harus mengembangkan keilmuannya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aniki Mufliha Nurul Zihni dengan NIM 19. Saya izin melanjutkan mengenai konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Nah, jadi memang sebelum kita belajar lebih lanjut nih tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu, kita perlu terlebih dahulu mengetahui konsepnya. Baiklah, nah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini teman-teman dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang dapat kita singkat iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Lalu, yang terakhir adalah bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau pempribumian ilmu. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa dalam konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu sendiri, di mana Pancasila harus selalu menjadi dasar ataupun acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Aulia Endah Fitriani dengan NIM
120027 akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam beberapa hal. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Misalnya seperti kehidupan yang serba praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada pada titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Nah, jadi kemajuan iptek itu tidak hanya berpengaruh positif kepada manusia, tetapi juga memiliki pengaruh negatif, seperti adanya polusi yang apabila tidak segera ditangani maka akan semakin memburuk dan akan membahayakan manusia pada kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa keadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, nilai budaya, dan agama memiliki keterkaitan erat yang saling memberikan rambu-rambu dalam pengembangannya. Iptek yang berkembang di ruang hampa tanpa adanya nilai budaya dan agama justru akan membahayakan aspek kehidupan manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti contohnya, budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Nafasa Budianto dengan NIM 09. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai substansi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada dasarnya, sila-sila Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek, sehingga sila-sila Pancasila menunjukkan sistematika dalam pengembangan iptek. Nah, saya akan menjabarkan kelima sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan iptek yang dikemukakan oleh Kailan pada tahun 2000. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk mencipta dengan perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuan dan akibatnya, apakah merugikan manusia dengan sekitarnya atau tidak. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa iptek haruslah dikembangkan manusia secara beradab, karena iptek adalah bagian dari proses budaya yang beradab dan bermoral. Maka dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia, kemudian diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Dan dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dan terpelihara. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis, berarti ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek dan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus memiliki sikap terbuka, yang artinya terbuka untuk dikritik,
dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila kelima ini, dalam pengimplementasian kemajuan iptek harus dapat selalu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, baik keseimbangan dan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. Selanjutnya, kami akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dari kata-kata ini mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Tepatnya, terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai kelima sila Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan di masyarakat. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Sesuai dengan pidato Habibie pada tanggal 1 Juni 2011, menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Lalu, sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis. Kenapa? Karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Bianda Padmanegara dengan NIM 38 akan menjelaskan tentang contoh kasus. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 2 contoh kasus, yaitu yang pertama ada cyberbullying. Seperti yang kita ketahui, dalam perkembangan iptek zaman sekarang, teknologi informasi mengalami banyak kemajuan, khususnya dalam perkembangan media sosial. Kita udah nggak asing lagi tuh dengan yang namanya media sosial yang banyak banget macamnya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, dan masih banyak lagi. Dan memang media sosial ini tuh manfaatnya besar sekali. Salah satu contohnya adalah dapat menghubungkan kita dengan orang-orang yang berjarak jauh dengan kita. Namun, gak bisa dipungkiri, media sosial juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah ada pengunanya, banyak penggunanya yang menyalahgunakan fungsi media sosial, malah dijadikan sebagai sarana untuk menjelek-jelekan dan menjatuhkan orang lain. Biasanya hal itu dilakukan karena perbedaan suku, ras, agama, pendapat, atau sekedar rasa iri dan dengki terhadap orang lain gitu. Dan nantinya hal ini akan menimbulkan perpecahan. Hal tersebut juga tidak mencerminkan penerapan kelima sila Pancasila dengan baik, khususnya pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga persatuan Indonesia. Terus yang kedua ada hilangnya rasa nasionalisme. Karena ketidakmerataannya perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia menyebabkan ketumpang tindihan cara hidup di beberapa kalangan masyarakat. Contohnya seperti kalangan masyarakat yang mendapatkan akses ilmu pengetahuan teknologi dengan mudah, mereka menjadi sombong dan melupakan jiwa nasionalismenya yang seharusnya diterapkan pada kehidupan sehari-harinya. Mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka masing-masing, dan mereka juga mulai tidak mempedulikan hal-hal kecil seperti kebersamaan dan mengabaikan toleransi. Terus sedangkan orang-orang yang lemah aksesnya terhadap kemajuan ilmu teknologi, yang lebih susah untuk mengakses dunia yang lebih besar, mereka nasionalismenya lebih besar daripada orang-orang yang mudah mengakses teknologi. Itu contohnya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, orang yang kalau misalkan kita lihat orang-orang yang main media sosial itu kalau ngumpul bareng-bareng pasti main HP gitu kan. Jadi rasa kebersamaannya itu sudah memudar seperti itu.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.